Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Abdurrabi, NIM 19511241016. Di sini saya akan membahas mengenai studi uji tantang pada Listeria monocytogenes dalam Ready to Eat selada iceberg. Yang pertama, introduction. Dalam beberapa tahun terakhir ini, permintaan untuk makanan enak meningkat, dan salah satu yang menarik bagi konsumen adalah produk berkualitas yang siap saji, seperti minimally processed vegetables. Selada iceberg Ready to Eat merupakan salah satu produknya. Pada saat itu, jumlah wabah foodborne yang disebabkan oleh konsumsi sayuran segar meningkat. Meskipun begitu, beberapa tahun terakhir penelitian berfokus pada studi tantang selada RTA. Pada studi itu ditemukan bakteri yang bisa bertahan, yaitu bakteri patogen, E. coli dan Salmonella. Ditemukan juga Listeria monocytogenes, akan tetapi bakteri ini hanya mendapat perhatian terbatas. Akhirnya terjadi Listeriolysis outbreak di US dari Juli 2015 sampai Januari 2016. Hal ini terkait dengan Listeria monocytogenes yang terisolasi pada salad yang dikemas dan dikumpulkan di retail. Dilakukan washing dan radiation treatment. FBO atau Food Business Operator sebagai pelaku yang bertanggung jawab untuk proses produksinya, dan akhirnya dilakukan uji tantang mikroba Listeria monocytogenes. Tujuannya adalah mempelajari kinetis natural mikroflora dan Listeria monocytogenes, dan juga untuk melaksanakan uji tantang pada selada iceberg. Dari data yang nanti akan dapat dilakukan mat model guna memprediksi pertumbuhan genetik Listeria monocytogenes sayuran segar RTA selama masa simpan. Material dan metode. Yang pertama, experimental plan. Sampel yang digunakan yaitu minimally processed packet iceberg lettuce. Total sampel yang digunakan 94. Sampel diangkut pada suhu 4+-2 derajat Celcius selama 24 jam. Uji tantang berlangsung 10 hari. Selada disimpan pada 8 derajat Celcius dan 12 derajat Celcius, 6 hari lebih lama dari umur simpannya. Prosesnya bisa dilihat pada bagian ini. Dari 94 sampel dibagi menjadi 2. 68 sampel terkontaminasi Listeria monocytogenes yang nanti 34 sampel disimpan pada 8+-2 derajat Celcius dan 34-nya lagi pada 12+-2 derajat Celcius. 26 sampel sisanya digunakan sebagai sampel kontrol. 13 disimpan pada suhu 18+-2 derajat Celcius dan 13 lainnya pada 12+-2 derajat Celcius. Yang berikutnya persiapan inokulum. Terdapat 2 suspensi strain yang berbeda digunakan sebagai inokulum. Yang pertama reference strain ATCC 7644 dan kedua EURL strain 12M0B098LM. Strain disimpan di mikrobank TM ProLab Diagnostik pada min 80 derajat Celcius. Direvitalisasi secara individual pada 37+-1 derajat Celcius selama 18 jam dalam kaldu BHI Brain Heart Infusion Sigma Aldrich Co. LLC. Selanjutnya contamination method. Kontaminasi dilakukan dengan metode septum 3 point. Dapat dilihat dari gambar tersebut terdapat 3 titik. Di setiap titik septum karet ditempatkan. Kontaminasi paket dilakukan dengan jarum suntik yang berisi 1 ml suspensi bakteri campuran. Setiap septum kemudian ditutup dengan septum yang lain. Lalu kemasan dikocok secara manual selama 1 menit untuk memastikan kontaminasi homogen. Selanjutnya, samples preparation and analytical determination. Sampel diuji pada waktu yang telah ditentukan, D sama dengan hari, hingga hari ke-12 setelah produksi. D0 adalah hari kontaminasi, dilakukan 2 hari setelah produksi. Umur simpan produk adalah 8 hari dan diperpanjang 4 hari. Pada setiap pengambilan sampel, 2 paket dianalisis untuk setiap suhu penyimpanannya.
Selanjutnya, calculation of maximum growth rate atau MUMAX dan predictive model. Perhitungan laju pertumbuhan maksimal atau MUMAX dalam logaritma natural pada 8 dan 12 derajat Celcius dilakukan menggunakan software DMFit. Pada gambar 2 ini membahas mengenai kecenderungan total viable count atau TVC. Pada gambar 2A dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata TVC yang diperoleh pada D0 adalah 3,52 plus minus 0,08 log 10 CFU per gram. Penulis lain melaporkan antara TVC 104 dan 106 CFU per gram. Dalam sampel disimpan pada 8 derajat Celcius, TVC meningkat perlahan dari D2 sepanjang seluruh periode penyimpanan mencapai pada D10 konsentrasi rata-rata 7,01 plus minus 0,03 log 10 CFU per gram. Dalam sampel disimpan pada 12 derajat Celcius, TVC yang lebih tinggi diamati, mencapai nilai rata-rata 7,57 plus minus 0,13 log 10 CFU per gram. Pada gambar 2B, kecenderungan Enterobacteria sampel yang disimpan pada suhu 8 derajat Celcius mengalami sedikit peningkatan selama percobaan, mencapai nilai rata-rata 5,53 plus minus 0,03 log 10 CFU per gram pada D10. Pada 12 derajat Celcius, peningkatan konsentrasi Enterobacteria lebih cepat diamati, mencapai pada nilai rata-rata D10 6,64 plus minus 0,06 log 10 CFU per gram. Selanjutnya, kecenderungan Pseudomonas spp dapat dilihat pada gambar 2C. Dari enumerasi pada 8 derajat Celcius dan 12 derajat Celcius untuk Pseudomonas spp dapat dilihat terjadi peningkatan konsentrasi. Kecenderungan Pseudomonas spp meningkat selama uji umur simpan mencapai pada D10 dengan nilai rata-rata 5,41 plus minus 0,06 log 10 CFU per gram dalam salat yang disimpan pada suhu 8 derajat Celcius dan 5,63 plus minus 0,05 log 10 CFU per gram dalam salat yang disimpan pada suhu 12 derajat Celcius. Pada gambar 2D, kecenderungan ragi dan jamur dapat dilihat. Rata-rata konsentrasi ragi dan jamur pada D0 adalah 3,53 plus minus 0,21 log 10 CFU per gram. Selama periode penyimpanan pada dua suhu yang dipertimbangkan, terjadi peningkatan konsentrasi yang berkelanjutan dan bertahap dari D0 sampai D10. Selanjutnya gambar 3A. Konsentrasi L-monositogen dalam sampel yang terkontaminasi secara artifisial dapat dilihat. Pada D0, nilai rata-rata yang ditemukan adalah 3,59 plus minus 0,06 log 10 CFU per gram. Di D7 dan di D8 ada peningkatan sekitar 1,5 log 10 CFU per gram, sedangkan pada 12 derajat Celcius sekitar 2,3 log 10 CFU per gram. Pada gambar ini, kecenderungan L-monositogen dalam sampel menunjukkan peningkatan bertahap hingga maksimum 5,20 log 10 CFU per gram pada D8 dalam sampel yang disimpan pada 8 derajat Celcius dan hingga 6,43 log 10 CFU per gram pada D9 yang disimpan pada 12 derajat Celcius. Pada gambar 3B menunjukkan prediksi untuk konsentrasi L-monositogen dalam salat RDA pada 4 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, dan 14 derajat Celcius. Menurut model ini, peningkatan penyimpanan suhu 6 derajat Celcius dari 8 hingga 14 derajat Celcius akan menyebabkan konsentrasi L-monositogen pada D6 hampir 3 log 10 CFU per gram lebih tinggi dibandingkan dengan 8 derajat Celcius. Sebaliknya, penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius akan memungkinkan untuk meningkatkan jumlah L-monositogen dari 3,30 log 10 CFU per gram pada D0 hingga 3,60 log 10 CFU per gram pada D10 dengan pertumbuhan hanya 0,3 log 10 CFU per gram. Kesimpulannya, dari data yang diperoleh menunjukkan pentingnya kebersihan produk sebagaimana ditunjukkan pada label.
Menjalankan uji tantang pada produk RDE harus sangat direkomendasikan. Juga untuk menghasilkan data untuk produk dan validasi model prediksi sebagai alat yang berharga untuk digunakan dalam kegiatan analisis resiko. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.